Sebagai murid Kristus, tentu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari belajar tentang hal ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ada 5 poin yang kita mau pelajari. Yang pertama, memiliki pengetahuan tanpa ketaatan tidaklah cukup. Salah satu ayat firman Tuhan yang saya pikir sangat familiar bagi umat Kristen, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus ditanya oleh seorang ahli Taurat yang ingin mencobainya, apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bertanya balik kepada ahli Taurat tersebut tentang apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan ahli Taurat tersebut harusnya tahu ya, karena dia ahli. Nah, dan dia pun menjawab dengan menyebutkan ayat firman yang tadi saya sebutkan. Yesus pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan, perbuatlah demikian maka kamu akan hidup. Yesus tahu bahwa ahli Taurat tersebut mengetahui tetapi tidak melakukannya. Nah teman-teman, mengetahui saja ternyata tidaklah cukup. Pengetahuan itu sangat penting dan merupakan anugerah dari Tuhan. Namun pengetahuan kita akan firman Tuhan ternyata mesti diikuti dengan keberjuangan untuk hidup taat, termasuk untuk taat menjadi berkat bagi sesama. Poin yang kedua adalah memiliki hati yang berbelas kasih. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu bertanya lagi kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Dan menarik sekali, Yesus menjawabnya melalui sebuah kisah, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dirampok dan dianiaya secara fisik hingga terbaring di jalan dalam ketidakberdayaan. Seorang imam yang turun melalui jalan itu melihat orang yang terluka tersebut, namun membiarkannya dan malahan ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi melewati tempat itu dan dia melihat yang terluka tersebut, namun ia melakukan hal yang sama dengan imam tadi. Sepertinya imam dan orang Lewi baru pulang dari pelayanan di Bait Suci Yerusalem dan tidak mau repot maupun rugi untuk mengurus orang lain tersebut. Sementara ketika seorang Samaria lewat dan melihat orang yang terluka itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus memanggil kita juga untuk memiliki hati yang berbelas kasih seperti seorang Samaria ini. Dan Yesus sendiri juga telah menunjukkan belas kasih yang agung kepada kita, hingga demi keselamatan kita, Ia rela datang ke dunia dan berkorban. Penghayatan akan hal ini hendaknya membuat kita terus belajar untuk berbelas kasih kepada sesama. Mari terus meminta Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih yang dari Kalvari, sehingga kita pun memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama. Dan poin yang ketiga adalah menolong dengan tulus dan totalitas. Ketika orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka dia pun mendekati, membersihkan dan membalut lukanya. Ia menaikkan orang tersebut ke atas keledai tumpangan orang Samaria itu sendiri. Mungkin dengan susah payah ia membawanya ke penginapan, dan ia membayar semua biaya perawatan, bahkan berjanji untuk nanti ketika dia kembali akan menambahkan jikalau ada biaya perawatan lain yang dibutuhkan. Orang Samaria ini benar-benar memberikan apa yang dibutuhkan oleh yang terluka tersebut. Meski untuk itu dia harus repot, menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. Dari sini kita belajar apa artinya hadir sebagai sesama yang tulus menolong, dan menolongnya bukan hanya sekedar atau sambil lalu, melainkan bagaimana memberi pertolongan semaksimal mungkin dari yang kita bisa. Dan yang keempat adalah memandang sesama tanpa dibatasi perbedaan. Orang Yahudi dan orang Samaria pada zaman itu tidak bergaul akrab, bahkan mereka bermusuhan. Orang Samaria dianggap tidak murni lagi sebagai orang Yahudi, dan secara agama juga mereka berbeda. Bahkan kata Samaria, orang Samaria pada waktu itu dipakai untuk ejekan.
Nah, ahli Taurat tersebut yang bertanya tadi dan kebanyakan orang-orang Yahudi pada masa itu berpikir bahwa sesamanya manusia adalah mereka yang sebangsa dan seagama dengan mereka. Nah, tapi di sini Yesus menampilkan seorang Samaria sebagai sesama bagi yang terluka itu. Orang Samaria ini juga tampil memberi pertolongan tanpa mempedulikan korban tersebut dari suku, etnis, agama, ataupun status sosialnya apa. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika berteman di sekolah, apakah kita hanya peduli sama orang yang kita rasa tinggi status sosialnya? Hanya baik kepada orang yang sedara, sesuku, atau seagama dengan kita? Atau adakah kita memiliki belas kasih kepada sesama bahkan sekalipun dia orang yang diabaikan di masyarakat, orang yang berbeda secara etnis, agama, status sosial, atau yang lain-lainnya dari kita? Ahli Taurat bertanya, siapakah sesamaku manusia? Namun perhatikan ayat 36, Yesus justru bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara imam, orang Lewi, dan Samaria itu yang merupakan sesama bagi yang terluka tersebut? Jadi teman-teman, pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri ternyata bukanlah siapakah sesamaku manusia, melainkan siapakah aku bagi sesama manusia. Memang kita sendiri tidak bisa membantu masalah semua manusia di dunia ini, dan Yesus tidak minta kita untuk itu. Namun, kita bisa membantu masalah dari orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita dengan hati penuh belas kasih dan tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, agama, status sosial, dan yang lain-lain. Kita bisa memulai dengan berdoa bagi orang lain, belajar untuk ramah dan mau memberi senyuman. Kita bisa memberi donasi bagi lembaga atau komunitas yang kita tahu sungguh-sungguh mengerjakan belas kasih kepada sesama. Kemudian kita bisa menggunakan suara ataupun bakat kita untuk memperjuangkan keadilan maupun kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan dan yang lain-lain.